وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Abu Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari surat Al-Qasas sampai pada ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu orang-orang yang termasuk daripada ahlul kitab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari Habasyah, utusan sebanyak 30 orang untuk mempelajari daripada Al-Qur'an, untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka, maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna bihi innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu datang benar hak dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya termasuk daripada orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa keimanan mereka itu adalah keimanan yang berkelanjutan, sehingga mereka itu tidak berubah dari agama yang satu menuju agama yang lain, hanya saja meneruskan. Sehingga mereka akan mengatakan inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya sudah beriman, sudah Islam, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang semacam ini disebutkan di dalam ayat ulaika yu'tauna ajrahum marratain, bagi mereka pahala double, 2 kali lipat beriman kepada Nabi di masanya, lalu kemudian melanjutkan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya disebutkan tentang perangai-perangai mereka ini, orang-orang yang masuk Islam datang kepada Nabi SAW dari ahlul kitab. Bagaimana keadaannya? Allah Subhanahu wa taala memuji mereka sebagaimana disebutkan di dalam ayat wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Mereka itu menolak ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan kepada mereka, baik itu cacian, makian, menolaknya dengan apa? Bil hasanah, dengan kebajikan. Ucapan-ucapan yang dilontarkan sebagaimana pembahasan yang lalu, datang Abu Jahal kepada mereka, mencaci mereka, memaki mereka. Kok ada orang-orang dari luar Mekah datang ke Mekah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan ayat segera beriman, sedangkan mereka sendiri sudah hidup bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka orang-orang Mekah mencaci daripada keburukan yang dianggap sebagai satu keburukan oleh mereka, bahwa mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilontarkan oleh mereka? Yang dilontarkan ucapannya adalah ucapan yang baik, sehingga seharusnya kita berlaku seperti ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, bahwa menolak ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ay al-kalimah at-tayyibah al-jamilah, ucapan yang diungkapkan oleh mereka
adalah ucapan yang baik, ucapan yang indah. Kala Ibnu Katsir la yughfiruna sayyi'a bimithlihi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka tidak membalas keburukan itu dengan keburukan, walakin ya'funa wa yasfahun. Mereka itu adalah orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang kemudian menerima, tidak membalas ucapan yang buruk dengan keburukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ay wa minal ladzina razaqnahum minal halal yunfiquna fi sabilil khair. Selanjutnya sifatnya adalah mereka orang-orang yang apabila diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Sifat mereka adalah orang-orang yang apabila mendengar cacian dan makian, gangguan-gangguan tersebut dari orang-orang kufar Mekah, wa sami'u saqital kalam, mereka mendengar ucapan-ucapan hina yang dilontarkan kepada mereka, dan yardafitu ilaihi wa lam yaruddu ala ashabi. Mereka tidak menoleh pada ucapan tersebut, dan mereka tidak membalas ucapan-ucapan itu. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apa yang diungkapkan oleh mereka? Mereka mengatakan lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kita amal kita, bagi kamu amal kamu. Terserah. Kamu hidup di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagian kalian. Tetapi kita dengan amal kita sendiri, nggak ada campur tangan di dalam urusan ini. Kamu tidak bisa memaksakan kita untuk menolak ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun tidak bisa memaksakan kamu untuk beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ailana tariquna wa lakum tariqukum. Jalannya kita dengan jalannya kalian beda. Kita punya jalan tersendiri dan kalian juga punya jalan tersendiri. Bahwa sesungguhnya apa yang kemudian kalian lakukan itu haknya kalian, tapi kita juga punya hak. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang ahlul kitab yang akhirnya beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamun alaikum. Ungkapan mereka salam, kesejahteraan bagi kalian, kata mereka. Salamun mutarikatan wa mu'baidatan. Salam di sini salam ya sudah menjauh. Keselamatan buat kalian, karena sesungguhnya kalian dengan amal kalian tidak mau kemudian beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak saling mengganggu lah satu dengan yang lain. Itu yang diungkapkan oleh mereka. Lihat ucapan orang-orang yang baik, orang-orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengatakan kalimat-kalimat ini. Salamun alaikum. Seperti yang disebutkan di dalam ayat berkaitan dengan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara sama orang-orang bodoh, maka yang diungkapkan adalah apa? Salam. Salam di sini maksudnya keselamatan. Kita tidak akan mengganggu kalian dengan apa yang menjadi keyakinan kalian. Kita tidak akan paksakan daripada keyakinan kita kepada kalian. Kalian pun seharusnya berlaku semacam itu untuk tidak memaksakan kepada kami, tidak mengganggu kami. Tapi yang terlontar dari ucapan mereka ketika dapat gangguan-gangguan dari orang-orang lain, itu selalu mengucapkan salam, Islam, salam, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan bagaimana Islam itu maknanya berserah diri kepada Allah. Kita juga mengucapkan afsyus salami bainakum, menebarkan salam di antara kalian. Lalu ucapan salam daripada orang-orang yang berhubung dengan Allah. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Kalau berucap dengan orang-orang bodoh, maka mereka mengatakan salam. Begitu pula orang-orang ahlul kitab yang akhirnya beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
ucapannya kepada orang-orang Quraisy yang kufar pada saat itu dengan ucapan salam. Qala Az-Zajjaj lam yuridu at-tahiyyah wa innama aradu bainana wa bainakum al-mutaraqah. Artinya ya sudah, kita ini bedalah satu dengan kalian. Saya tidak bisa paksakan kalian dan kalian juga jangan paksakan kami untuk berlaku seperti kalian. La nabtaqil jahilin. Mereka mengatakan kita tidak akan meminta untuk bersohbah, berteman dengan orang-orang yang bodoh. Dianggapnya orang-orang bodoh, al-jahilin. Wala nuridu mukhalatahum. Kita tidak ingin untuk bercampur bersama dengan mereka, orang-orang yang bodoh. Kenapa kok bodoh? Jelas kebodohan ada pada mereka, karena ilmu sudah ada di hadapan mereka, tapi tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terang jelas, tidak ada yang samar tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya melihat matahari lalu mengatakan ini bukan matahari. Matahari terang benderang tampak di hadapan mereka, tapi mereka menolak, mengatakan bahwa itu matahari bukan, ini cuma listrik saja, atau kemudian ini samar tertutup, tidak ada sesuatu. Bagaimana orang baru datang dari Habasyah, jumpa dengan Nabi, langsung beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena benar-benar mereka itu melihat cahaya yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada dalam kitab mereka, maka ketika melihat Rasul jelas cocok dengan apa yang mereka lihat di dalam kitab-kitab tersebut ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kana musyrikuna yasukuna mu'mini ahlul kitab. Disebutkan dalam kisahnya bahwa mereka memang ketika ahlul kitab datang dan sampai akhirnya beriman, mereka mencelanya. Yaquluna tabalaku, mereka mengatakan celaka kalian ini ya. Aratum an dinikum wa taraktumuh. Bagaimana kalian ini meninggalkan agama kalian, berpaling daripada agama kalian? Fayu'riduna anhum. Maka mereka orang-orang ahlul kitab yang beriman akhirnya ya menolaklah dengan berpaling dari mereka. Wa yaquluna ana a'maluna wa lakum a'malukum. Madahu ta'ala bil iman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang ahlul kitab yang akhirnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka dipuji pertama dengan imannya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina wa inna kunna min qablihi muslimin. Tsumma madahu bil ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan perbuatan kebajikan mereka, dengan disebutkan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, menolak sesuatu yang buruk dengan apa? Dengan kebajikan yang mereka ungkapkan. Tsumma madahu bil afwi was-sabhi. Kemudian Allah memuji mereka dengan mau memaafkan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. An ahlul udwan. Tsumma qala mukhatiban rasulahu innaka la tahdi man ahbabta. Sehingga kita lihat bagaimana mereka itu benar-benar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka dapati di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu sukai. Lihat, orang-orang ahlul kitab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru sekali jumpa langsung beriman. Dari mana ini? Hidayah dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita sama orang-orang kufar Quraisy, hidup bersama dengan mereka 53 tahun, bersama dengan mereka dari sejak kecil sampai usia 40 tahun. Mereka tahu bagaimana kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hingga dijuluki Rasulullah SAW Al-Amin oleh mereka. Anda bisa bayangkan di masa jahiliyah orang dijuluki dengan kata-kata yang baik, Al-Amin, itu sudah luar biasa. Mereka mudah untuk mengambil haknya orang lain. Mereka mudah untuk mengalahkan yang kuat daripada yang lemah. Tapi Rasulullah SAW dijulukinya dengan Al-Amin di masa itu. Orang yang dipercaya, tidak pernah bohong ucapannya. Mereka meyakini dari sejak dahulu. Tapi ketika ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, yang didapat adalah penentangan. Loh, kenapa? Karena Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Walaupun ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda bukti kebenaran itu jelas ada pada diri Rasul, tetapi taulah kita bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Tapi ada orang dari luar datang kepada Rasul, baru jumpa kepada Rasul SAW sekali saja, langsung beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, kita tahu dari surat Abasa wa Tawalla, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan berpaling dari siapa? Berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bicara kepada pemuka-pemuka Quraisy untuk supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada tanggapan dari mereka untuk mau beriman, sehingga Rasul SAW mau jelaskan kepada mereka, sangat haris, sangat ingin Rasul SAW mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasul SAW. Nggak taunya datang Abdullah bin Ummi Maktum ini, minta kejelasan sesuatu hal kepada Rasul, tanya sesuatu hal kepada Rasul SAW, hingga Rasul bermuka masam kepadanya karena inginnya Rasul SAW memberikan hidayah kepada orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah datang kepadamu seorang yang buta, ingin mendapatkan pembelajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam kepadanya, berpaling darinya? Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Tuhanku yang mengajarkan adab kepada aku, sehingga pengajaran adab yang terbaik adalah apa yang aku dapatkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula terhadap orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah sangat diharapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keimanan mereka, tetapi sesungguhnya Allah memberikan pembelajaran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, tetapi Allah menyatakan walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnahu ta'ala bi qudratihi yahdi man qadara lahu hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada seseorang hingga orang tersebut akhirnya beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu bahwa ada namanya taufik, ada namanya khudlan. At-taufik itu apa? At-taufik khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk melakukan suatu ketaatan. Itulah makna taufik. Nah, hidayah di sini adalah termasuk daripada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taufik itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Disebutkan oleh para ulama,
tidak ada yang turun dari langit menuju ke bumi yang lebih utama daripada taufik. Seorang hamba dikasih karunia rezeki, dikasih apa, tapi sesungguhnya yang paling mulia turun dari langit menuju ke bumi adalah yang namanya taufik. Kalau seorang hamba akhirnya dikasih taufik oleh Allah, itu adalah suatu pemberian yang besar. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa taufik itu dari mulianya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan di dalam ayat Al-Quran kecuali sekali saja. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu bahwa sesungguhnya yang memberikan hidayah, yang memberikan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kemampuan sehingga seseorang bisa beriman kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kemampuan seseorang itu bisa beribadah, bisa mengaji Al-Quran, bisa kemudian berzikir kepada Allah, bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa berbuat suatu ketaatan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang semacam ini tahu dan yakin bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan menyombongkan dirinya, menyombongkan diri dengan ketaatan. Saya sudah ibadah ini, Ramadan kemarin khatam 3 kali Al-Quran, kamu berapa? Bagaimana seseorang bisa menyombongkan dirinya bahwa dia bisa melakukan ketaatan, padahal tahu bahwa sesungguhnya seseorang bisa taat itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Rezeki yang kasih Allah, harta yang kasih Allah. Tapi perlu kita ingat, rezeki itu bukan hanya yang zahir saja, tapi yang sifatnya batin, yang sifatnya ibadah, itu juga termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun bisa membaca Al-Quran, bisa duduk dalam satu majelis, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang lain yang lebih kuat jasadnya daripada kita. Ada yang di luar sana yang setiap hari fitness ya. Bisa kemudian ngangkat, tapi melangkahkan kakinya ke masjid susah, bukan main. Ada orang di luar sana yang kemudian bisa pergi kemanapun cari makan, jauh tempatnya dia akan kemudian lalui, tapi suruh ke masjid susahnya bukan main. Lu kenapa? Taufik. Dapat taufik enggak? Lebih alim ada, lebih cerdas ada, tapi itu semuanya adalah taufik. Kalau seseorang dapat taufik untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud syukur lagi ini. Layak untuk kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu ketaatan yang kemudian seseorang bisa kerjakan. Kenapa? Berarti mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lawannya adalah al-khublan. Al-khublan itu khalqu qudratil maksiyah fil abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan suatu kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti Allah menentukan keburukan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, taat, maksiat, kebaikan, keburukan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang menganggap bahwa keburukan itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menganggap Allah itu lemah. Berarti Allah lemah sehingga hamba ini bisa menentukan kehidupannya sendiri. Segala sesuatu datangnya dari Allah. Memang kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menisbatkan yang buruk kepada Allah, itu adab. Tapi ilmunya, keyakinannya, segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang buruk itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur
kitab di tangannya Rasulullah SAW. Sahabat tanya, apa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, ini adalah nama-nama penghuni surga, ini adalah nama penghuni neraka. Dari awal sampai akhir sudah tercatat itu semua. Nggak akan keluar dari apa yang disebutkan, yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan keluar. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kalau seseorang kemudian dimudahkan untuk jadi orang yang muslim, mukmin. Kurang apa lagi kita ini? Alhamdulillah jadi muslim, mukmin, bisa taat kepada Allah, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita bersyukur, tahu bagaimana banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bagaimana siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang tidak layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian daripada ahli tafsir menyatakan bahwa sesungguhnya ayat ini adalah berkaitan dengan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, adalah orang yang sangat melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana perjuangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak usia 8 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun sampai usia 40 tahun, menunjukkan kenabian dan kerasulan. Pada usia 40 tahun paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada pada posisi sebagai seorang paman yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemuka Quraisy tahu bahwa sesungguhnya pemimpin setelah Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ayah apa anaknya, yaitu Abu Thalib, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetahui kemuliaan yang ada pada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani menyentuh sesuatu yang buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Masih ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada Abu Thalib. Apalagi Abu Thalib memposisikan dirinya sebagai salah satu daripada mereka. Sebagai salah satu daripada mereka, tidak kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Apabila Abu Thalib lalu kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, niscaya mereka akan menghina dan kemudian akan berlaku buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka masih segan kepada Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Thalib masih sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi karena ini keponakan daripada Abu Thalib Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tidak mau mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu barulah dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Thalib. Mereka orang-orang Quraisy lebih berani untuk melakukan suatu hal yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk beriman, maka Abu Thalib tetap mengatakan bahwa dia berada bersama dengan agama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Agama kakeknya Abdul Muttalib ini apa? Ini yang perlu kita tahu, bahwa mereka bukan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu di akhir-akhir hayatnya, Abu Thalib didatangi oleh orang-orang pemuka Quraisy, didesak untuk tetap beriman kepada orang-orang di masa itu. Tetapi kemudian Abu Thalib mengatakan, sesungguhnya aku beriman
sesuai dengan keyakinan Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan rahimahumullah, pada satu saat setelah di Madinah, Abbas paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu lakukan terhadap Abu Talib, paman kamu, karena beliau adalah orang yang telah banyak melindungi kamu daripada gangguan orang-orang Quraisy. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, disebutkan dalam satu riwayat, dan ini adalah hadis yang sahih, kalau bukan karena syafaatku, sesungguhnya Abu Talib saat ini sedang berada di dalam neraka dalam keadaan mendapatkan siksaan yang paling rendah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib mendapatkan siksaan yang paling ringan. Nah, kalau kita katakan semacam ini berarti dalam siksaan, tetapi perlu kita ingat bahwa sesungguhnya Rasul mengatakan karena dapat syafaat, karena dapat syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Talib mendapatkan sesuatu siksaan yang paling ringan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis. Padahal kita tahu orang kafir tidak dapat syafaat siapapun. Orang kafir itu tidak dapat syafaat siapapun, walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa memberikan syafaat ketika orang meninggal dalam keadaan kafirnya. Wala yashfa'una syafa'atan, dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun dari siapapun yang mereka mampu untuk memberikan syafaat. Tetapi Rasul mengatakan bahwa dengan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib mendapatkan siksaan yang paling rendah. Berarti apa ini? Berarti Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keimanan, sehingga mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dapat syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat yang paling ringan, tentunya akan diusahakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keselamatan semuanya, karena syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemahaman kita terhadap paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya paman Nabi beriman, walaupun memposisikan dirinya dalam keadaan sepertinya tidak beriman bersama dengan mereka, tidak lain itu adalah upaya Abu Talib untuk tetap melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di masa hidupnya maupun masa setelah wafatnya, sehingga orang-orang kafir masih segan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu inna tabi'il huda ma'akan mutakhattaf min ardina. Orang-orang kafir Mekah mengatakan, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ini beriman kepada kamu, nanti kita dicuri, dirampok oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan dikalahkan oleh orang-orang selain kita, karena yang di sekitarnya banyak orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam numakkil lahum haraman aminan yujtaba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bukankah engkau sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri haram Mekah ini menjadi negeri haram yang aman? Di masa jahiliyah sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian mau pergi kemana saja aman. Loh, kenapa? Karena kalian tetangga Ka'bah. Kalian tetangga Ka'bah, orang-orang lain itu tidak mau mengganggu. Apalagi sudah terbukti dengan kejadian Abraha yang mereka saksikan sendiri. Lihat bagaimana Abraha itu yang mempunyai kekuatan yang besar, sehingga tidak ada yang berani melawan Abraha. Dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam kota Makkah. Tapi sebelum masuk kota Makkah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa andil orang-orang Quraisy sedikit pun. Tanpa perlawanan orang-orang Quraisy sedikit pun. Berarti apa? Allah lindungi kalian walaupun kalian kafir.
karena kalian adalah orang-orang tetangga Ka'bah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian jadikan itu alasan? Gak layak itu jadikan alasan. Kalian khawatir nanti kemudian akan dihabisi oleh orang-orang di luar Makkah, bukan suatu hal yang itu suatu hal yang mustahil. Karena sebab dari dahulu sejak masa jahiliyah pun kalian sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezeki-rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Makkah. Perdagangan kalian aman, padahal kalian dalam keadaan di tanah yang gersang, tidak ada buah apapun, tapi buah dari berbagai daerah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Makkah. Ini menunjukkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, tetapi kemudian mereka ingkar terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui sesuatu yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun mencintai kita, dan mendapatkan syafaat Al-Quran kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan insyaallah seperti apa yang tadi disampaikan oleh Habib Jamal,